Prabowo Subianto sadar betul dia butuh calon wakil presiden dari kalangan Nahdlatul Ulama buat memperbesar peluangnya menang di Pilpres 2024 mendatang. Nahdlatul Ulama bukan saja organisasi Islam terbesar di Indonesia, tapi juga terbesar di dunia. Organisasi tersebut punya sekitar 90 juta pengikut yang patuh pada tuntunan para kiai mereka, termasuk dalam hal pilihan politik. Makanya, Prabowo sudah sempat membujuk-bujuk Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur yang juga merupakan Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama, buat bersedia menjadi cawapresnya. Di bulan Februari lalu, Prabowo menemui Khofifah di Surabaya. Kabarnya, Prabowo sudah dengan gamblang melamar Khofifah jadi cawapresnya. Tapi, upaya Prabowo ini rupanya mendapat persaingan keras. Kubu Anies Baswedan juga sudah kasak-kusuk membujuk Khofifah buat jadi cawapres dari Anies. Tidak kurang dari Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, dan juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala yang terjun langsung membujuk Khofifah. Dan kerasnya persaingan ini rupanya nggak cuma datang dari kubu Anies saja. Kubu Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan bahkan sudah selangkah lebih maju lagi. Ganjar memang tidak bermaksud melamar Khofifah jadi cawapresnya. Tapi para petinggi PDIP sadar akan bahaya seorang Khofifah, perempuan rendah hati yang berjiwa pantang menyerah itu. Khofifah bisa merebut setengah suara pemilih di Jawa Timur, provinsi yang dipimpinnya, salah satu lumbung suara pemilu pada tahun 2024 bersama Jawa Tengah dan Jawa Barat. Makanya, PDI Perjuangan melakukan pendekatan dengan cara menempel putra dari Khofifah, yakni Ali Managali Parawansa. Kabarnya, anak muda yang baru saja mundur dari Partai Demokrat itu akan segera direkrut masuk PDIP buat melengkapi barisan pemimpin muda masa depan mereka. Bersama-sama dengan Gibran Raka Buming Raka, Bobi Nasution, dan lainnya. Dalam perebutan sosok Khofifah ini, kabarnya Ganjar kini di atas angin. Khofifah sudah melakukan sholat istikharoh dan hasilnya adalah Khofifah lebih baik nggak maju sebagai cawapres. Dia lebih baik bertahan sebagai Gubernur Jawa Timur dan maju untuk periode kedua di Pilkada 2024 mendatang. Ketemu lagi dengan saya, Rini Budoyo, di Hot Topic. Setelah ini kita bahas soal calon kuat dari kalangan Nahdlatul Ulama lainnya, yakni Mahfud MD. Bu Khofifah ini ya, kalau orang NU itu kan mengambil keputusan yang sulit, seringkali menggunakan istikharah. Iya. Yeah. Konon istikharahnya beliau tetap menjadi gubernur. Hasilnya. Itu yang maslahat. Mirip-mirip Ridwan Kamil ya, tetap gubernur. Jadi akhirnya kemudian mau nggak mau kan harus menoleh siapa orang NU yang lain. Nah, ini Tersedia nama Mahfud MD. Kan gitu ya, di tempat Pak Anies. Sekarang di tempat Pak Prabowo. Lah, kurang apa lagi? Dulu saja ketika menjadi ketua tim Pak Prabowo. Mendapat penolakan halus dari Khofifah, baik Prabowo maupun Anies harus menoleh ke tokoh Nahdlatul Ulama lainnya yang second best di daftar mereka. Di sini muncul nama Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang sedang naik citranya berkat keberaniannya menantang para anggota DPR RI. Mahfud sekarang menjadi idola baru masyarakat. Dia dianggap bersih dan terutama berani. Mahfud sukses memanfaatkan rasa geram masyarakat terhadap perilaku sok kuasa dan korup para elit, seperti para petinggi polisi, pejabat pajak, dan sebagainya. Lewat keberaniannya dalam menggiring mereka untuk mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum seperti halnya rakyat biasa. Kita tahu, Prabowo sudah bicara empat mata dengan Mahfud sambil memanfaatkan momen silaturahmi Lebaran. Sudah bisa ditebak,
Prabowo sepertinya sudah memberi penawaran juga supaya Mahfud bersedia jadi cawapresnya. Tapi, nah ini ada tapinya. Memajukan nama Mahfud sebagai cawapres bakal menghadapi banyak kendala. Nggak bakalan mudah dan mulus. Kendala yang utama, Prabowo belum punya tiket capres. Dia baru dideklarasikan oleh partainya sendiri, Partai Gerindra. Tapi belum memenuhi presidensial threshold 20% suara. Gerindra butuh koalisi. Dan sejauh ini mitra koalisi mereka adalah Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. PKB memang partai dengan basis massa Nahdlatul Ulama. Tapi gak semudah itu mereka bakal nerima nama Mahfud MD sebagai bakal cawapres di koalisi mereka dengan Gerindra. Di Pilpres tahun 2019 yang lalu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar merupakan salah seorang ketua partai koalisi Jokowi yang menolak Mahfud MD menjadi cawapres dari Jokowi. Alasan Caimin waktu itu, Mahfud MD ini tidak bisa dianggap sebagai tokoh dari NU. Tampaknya hubungan antara Mahfud MD dan Caimin memang nggak terlalu bagus ya. Sewaktu PKB sempat pecah, di era pemerintahan Presiden SBY, Mahfud berada di kubu Gus Dur yang berhadapan dengan kubu Caimin. Jadi, bisa dibayangkan betapa bakal teramat sulitnya bagi Prabowo buat bisa membujuk Caimin buat bisa menerima nama Mahfud MD sebagai cawapres di koalisi mereka. Bagi PKB sendiri, tawaran nama cawapres mereka jelas adalah Caimin sendiri. Ini masuk akal karena Caimin ini adalah ketua umum PKB dan juga kader tulen dari Nahdlatul Ulama. Ini sebetulnya sudah sesuai dengan kebutuhan Prabowo. Tapi yang jadi masalah, sejauh ini Prabowo dan Gerindra nggak menganggap Caimin layak jadi cawapres. Soalnya angka elektabilitas Caimin ini di survei-survei masih sangat rendah. Tarik-menarik di antara Gerindra dan PKB ke depan bakalan menarik pastinya. PKB bukan nggak mungkin bakal mengancam mundur dari koalisi kalau Prabowo nggak mau menerima Caimin sebagai cawapresnya. Kalau kondisi deadlock ini sampai terjadi, Gerindra bakal repot sendiri. Mereka harus mencari partai koalisi baru sementara waktu menuju batas waktu pendaftaran capres-cawapres semakin dekat. Tampaknya, kalau Prabowo mau bertahan dengan koalisi Gerindra-PKB, dia harus mau menerima Caimin sebagai cawapresnya. Caimin sendiri yang punya hubungan sangat baik dengan Ibu Mega. Konon, dulu Caimin ini pernah dititipkan secara langsung oleh Gus Dur kepada Ibu Mega buat dibimbing dalam urusan politik. Makanya, bisa jadi Caimin bakal mengambil peran penting buat memuluskan kemenangan Ganjar. Tapi caranya, dia dengan sengaja menggembosi suara Prabowo dengan memaksakan dirinya yang punya elektabilitas rendah buat jadi cawapres Prabowo. Nanti, kalau Ganjar sudah menang ya, sudah pasti PKB dan Caimin bakalan mendapat imbalan diajak bergabung ke koalisi pemerintahan Ganjar. Nah, gimana kalau skenarionya seperti itu? Buat menghindari masuk perangkap PDIP-PKB, Prabowo harus berani memubarkan koalisinya dengan PKB dan memilih membajak Partai Amanat Nasional dari Koalisi Indonesia Bersatu. KIB memang praktis nyaris bubar dengan keputusan P3 buat mendukung Ganjar Pranowo dan merapat ke PDIP. Tapi, kalaupun bergabung dengan PAN, Prabowo tetap tidak punya suara buat menentukan cawapresnya. PAN sudah punya sosok buat dimajukan, yakni Menteri BUMN Erick Thohir. Kalau Prabowo nggak mau ya menerima Erick Thohir, PAN nggak bakalan mau koalisi dengan Gerindra. Jadi, gimana? Udah kebayangkan koalisi serba rumit yang dihadapi Prabowo? Pilihan-pilihan yang dia punya sungguh nggak ideal dan membuat posisinya semakin sulit memenangkan Pilpres 2024
menghadapi Ganjar Pranowo. Nah, makanya kalau hitung-hitungannya serba sulit seperti itu, mungkin Prabowo dan adiknya yang sangat berpengaruh di Partai Gerindra, Hasim Joyo Hadikusumo, mereka bakal mulai berpikir lebih realistis lagi. Tawaran jadi cawapres Ganjar jadi tampak jauh lebih masuk akal dibandingkan jadi capres gagal untuk ketiga kali berturut-turut. Gimana menurut kalian? Kunjungan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ke kediaman Menko Polhukam Mahfud MD memunculkan wacana duet kedua tokoh tersebut dalam Pilpres 2024. Diberitakan, Prabowo bertemu Mahfud MD di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada hari ketiga Lebaran, tepatnya pada Selasa 25 April 2023. Ya, jadi hanya Lebaran tadi. Terima kasih Anda semua datang ke sini dikira ada apa ini. Nanti saya mau main ke Hambalang juga.